di keplanting gitu, bah. Temen gue ketika jatuh itu dia dalam keadaan melotot aja bang, melotot begini, tapi nggak mengeluarkan darah sama sekali, nggak mengucurkan darah sama sekali, bersih, cuma dalam keadaan melotot. Suatu saat nanti ada pelaku ya, si supir dan kondektur ini yang nonton kisah ini, gue ngecap lu orang yang paling sadis menurut gue. Dan semoga apa yang lu lakukan ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi sama gue Jonaria di Jembatan Hitam Story Misteri. Dan pada malam hari ini di samping gue ini udah kedatangan sahabat gue, ada Bang Aris dari Dimensi Mistik bang ya. Betul bang Jo. Bang Aris ini juga mempunyai channel YouTube. Nama YouTube-nya apa bang? Dimensi Mistik bang. Dimensi Mistik. Jadi buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam yang penasaran sama YouTube channelnya Bang Aris, bisa langsung mampir nanti ke YouTube channelnya Bang Aris di Dimensi Mistik. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, nanti gue bakal cantumin linknya di deskripsi. Nah Bang Aris, apa kabar nih Bang Aris? Alhamdulillah Sehat bang ya? Alhamdulillah. Sibuk apa nih Bang Aris? Kesibukan lagi ngonten-ngonten aja bang. Nonton ya? Lancar YouTube ya? Alhamdulillah lancar. Ya, kalau boleh tahu sedikit di konten lo ini, itu kisahnya atau isinya tentang apa sih bang? Hampir sama kayak Bang Joni, Jembatan Hampir Hitam. sama, ya? Iya, mistis pendakian sama urban legend. Nah bang, ngomongin seputar mistis, hari ini lo mau cerita tentang apa nih? Hari ini di sini di channel Jembatan Hitam ini gue bakal mau berbagi pengalaman mistis gue yang gue alamin pada tahun 2010 bang. 2010. 2010 tepatnya di bulan suci Ramadan. Boleh dikasih tahu sedikit kisi-kisinya kan bang? Ya, jadi di tahun 2010 yang pengen gue bawain ini pengalaman mistis yang gue alamin, diteror sama almarhum sahabat gue lah bisa dibilang ya. Teman satu tongkrongan meninggal karena dianiaya bang di dalam bus, dan akhirnya kita semua teman diteror. Oke. Jadi kisi-kisinya ini udah menarik banget ya. Diteror oleh sosok temennya sendiri yang meninggal akibat dianiaya di dalam bus. Penasaran nih gue bang, pengen tahu ceritanya nih bang. Siap bang. Oke, buat teman-teman plus Jembatan Hitam yang udah klik video ini, makasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya biar tahu notifikasi terbaru video-video dari Jembatan Hitam. Tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, langsung aja kita saksikan cerita dari Bang Aris. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih bang, udah dikasih kesempatan buat berbagi cerita di channel Jembatan Hitam. Jadi di video kali ini gue bakal berbagi atau menceritakan kisah pengalaman mistis yang gue alamin sendiri pribadi pada tahun 2010, tepatnya di bulan suci Ramadan bang. Jadi gue tarik dari awal nih ceritanya. Dan yang bakal gue bawain nama-namanya di sini juga bakal udah gue samarin semua, dan almarhum teman gue pun udah gue samarin. Di sini gue sebut aja Diki. Jadi pada awal mulanya di tahun 2010 itu, tepat di bulan Ramadan, pada waktu sore hari, gue disuruh sama nyokap nih kisaran 5:30 lah, jam 5, setengah 6 beli batu es lah buat berbuka. Buat berbuka puasa, gue beli batu es. Nah pas gue balik dari beli batu es, jadi teman gue yang almarhum nanti ini, rumahnya nih pas bersebelahan sama gue. Cuma dibatasin jalan kecil lah, jalan setapak gitu. Ketika gue pulang dari beli batu es, nah gue lihat nih, teman gue si Diki ini udah dalam keadaan rapi, dengan sweater, jeans gitu kan, udah rapi banget, udah wangi, dan dia udah dalam keadaan gimana ya, gelisah, bingung gitu kan. Jadi kaca kamarnya dia tuh kalau pas dibuka ngeblong langsung jalan, kelihatan gue gitu, kelihatan orang lalu lalang. Dan di situ gue tanya, lu mau kemana Dik? Gue mau pulang ke rumah abang gue Aris, dia bilang gitu kan. Ya ntar aja, gue bilang, habis buka, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, gue udah kangen sama ponakan gue, katanya gitu kan. Terus gue tanya balik, emang kakak lu, kebetulan dia punya kakak cewek kan, emang kakak lu udah ngizinin lu pulang? Lu diizin, gue bilang gitu kan. Kalau kata kakak gue sih baliknya ntar aja nunggu buka, kata dia gitu. Ya udah ntar aja, ntar gue anterin sama bocah-bocah, bahasa gue gitu ke dia. Nanti gue anterin sama anak-anak, gue bilang gitu kan. Tapi bener ya, lu anterin gue ntar sama anak-anak, kata dia gitu. Singkat cerita dia mengiyakan nih omongan gue. Yaudah Riz, ntar tapi bener ya abis buka gue ke rumah lu nih.
ntar lu anterin gue ya. Iya udah lu buka aja dulu, buka di sini, gue bilang gitu kan. Ya udah, singkat cerita gue udah selesai buka puasa, datanglah nih dia nyamperin ke rumah gue, Bang. Riz, jadi nggak lu anterin gue sama anak-anak pulang gitu kan. Oh ya udah, gue bilang kita samperin anak-anak dulu nih, karena waktu itu kan emang masih minim lah kendaraan. Jadi kita masih jalan kaki nih dari rumah ke rumah samperin. Kumpul lah nih gue di satu rumah teman gue nih si Reges, kumpul, jalanlah gue bareng-bareng sampai ke pemberhentian bus yang dia tuju ini. Di perjalanan gue ngobrol biasa, ngobrol bercanda bergurau lah. Sampailah di titik gue pemberhentian bus itu, bukan halte ya, biasa di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu gue lagi ngobrol-ngobrol, nyampe nih mobil tujuan Depok Bogor. Di situ gue seperti biasa sama anak-anak, kalau habis gue berhentiin gue bilang sama kondekturnya nih, Bang nanti tolong turunin teman saya ini di komplek AL, pas sebelum pasar Minggu gitu kan, namanya komplek AL. Oh ya bang kata dia gitu kan. Nah teman gue naik lah nih ke bus itu. Dan ketika teman gue naik di bus itu, gue nggak ada firasat atau pemikiran apa-apa. Teman gue ini cuman udah kelihatan gelagat aneh nih. Ketika dia udah di bus itu, dia nggak duduk langsung bang, tapi dia melambaikan tangan nih ke gua orang, ke teman-teman yang ada di belakang. Dia melambaikan tangan begini sampai mobil itu nggak kelihatan. Nah gue negur temen gue, bocah apa ya, tahu kayak anak kecil aja. Jadi gue jadi bikin candaan doang nih. Tahu udah. Jadi gue di sini semua temen gue nih udah nggak ada firasat, nggak ada sama sekali lah firasat apa itu dia isyarat dia buat ninggalin, nggak ada tuh awalnya. Nggak cerita, pulang lah nih gue sama anak. Dan gue sempat sholat raweh sama teman-teman gue. Selesai sholat raweh, kisaran jam 9:30 gue kumpul nih di rumah temen gue namanya Reges. 9:30 itu gue lagi ngumpul nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba gue dihampirin nih sama sosok ya bapak-bapak berbadan tegap dengan mengenakan jaket polisi. Tiba-tiba sampai dia langsung nanya alamat. Dia memang tanya, tahu alamat rumah ini nggak? Nah di situ gue langsung kaget nih bang, kok alamatnya KTP-nya temen gue nih, gitu kan. Tapi di situ gue juga nggak yang pada berani nih, maksudnya masih zaman anak-anak kecil lah, nggak pengen nanya lebih lanjut gitu kan. Nah gue cuma nunjukin, oh itu pak yang tembok warna biru, gue bilang gitu kan. Oh iya makasih deh. Ya menghampirilah nih bapak-bapak polisi itu kan. Di sini gue sama anak-anak timbul pertanyaan besar, ada apaan ya si Diki, kasus apaan ya, entah itu apa, kejahatan atau narkoba, gue pikirnya gitu kan. Nah nggak lama polisi sampai di rumah itu, keluarlah nih kakaknya sama ibunya, keluarganya lah, abang-abangnya. Nah ini kakaknya ini yang perempuan sama ibunya nangis histeris bang, pada nangis. Gue kaget kan sama teman-teman gue, akhirnya gue buru-buru nyamperin rumahnya, ada apaan gitu. Nah terus di situ polisi juga nggak langsung menceritakan kronologinya kenapa. Polisi cuma bilang kalau teman gue ini udah ada di rumah sakit daerah Bogor. Dan rumah sakit daerah Bogor ini gue nggak bisa sebutin juga namanya bang ya. Akhirnya abangnya di situ udah semua dalam keadaan panik. Abangnya cuma bilang, ada yang mau temenin gue nggak ke rumah sakit ngeliat si Diki gitu kan. Ayo bang, gue siap gitu kan. Jalanlah nih gue sama abangnya, kisaran ya jam 10:30 lah, jam 10 jam 10:30 gue jalan. Sampailah, singkat cerita, gue di rumah sakit tersebut. Gue sampai kisaran jam 11:30, jam 12-an lah. Gue sampai dan di situ gue bener-bener dikagetkan dengan kondisi temen gue yang udah berbaring, ya kaku lah, udah berbaring begini, nggak sadarkan diri, bisa dibilang koma. Tapi dengan keadaan yang udah berdarah keluar dari hidung, kuping, hidung pada keluar. Di situ gue pecah tangis, gue pada nangis, abangnya juga nangis. Dan di situ abangnya juga bilang, yaudah kita rolling aja nih Riz, nanti kalau misalkan sampai gantian jaga nih, lu pulang dulu dah. Akhirnya gue di situ pulang sama teman gue pulang sama Aples kalau nggak salah, gue pulang. Dan 2 ke 3 harinya itu gue nggak sempet datang lagi bang, tapi gue cuma nanya informasi dari abang-abangnya yang ada di rumah. Bang gimana bang kabar si Diki, gue bilang gitu kan. Masih komaris, belum sadarin diri, belum ada pergerakan lah gitu kan, minta doanya aja gitu kan. Oh iya bang, gue doain bang. Nah di malam ketiga gue masih nanya, sorenya gue nanya. Nah pas ketika sahur nih di malam ketiga itu, pas ketika gue lagi sahur sama keluarga gue, tiba-tiba abangnya datang nih, bukan abang yang tua, abang yang nomor berapa gitu, datang ngetok pintu, Riz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan gue di posisinya itu gue lagi pada makan hidangan sahur lah. Iya bang, ada apaan bang, boleh minta nomor nenek nggak? Jadi kan zaman dulu kan emang juga telepon juga kurang ya bang. Jadi kalau ada berita apa-apa nih darurat, nelponnya lewat nomor telepon nenek gue bang. Karena deket nih sama rumah abang yang paling tua. Rumah abang itu sama rumah nenek gue. Gue bilang, ada bang, buat apa nih bang? Baru di situ gue dikagetkan lagi lah. Intinya dia ngabarin kalau si Diki udah nggak ada.
Innalillahi. Di situ gue sempet yang udah nggak ketelan lah, makan sahur juga udah nggak ketelan. Semua warga keluar hiruk pikuk lah, rame. Maksudnya nggak nyangka gitu, masih muda yang tadinya kelihatan keluyuran bareng kan, nongkrong di mana-mana gitu kan. Di situ udah rame pada keluar. Nah, singkat ceritanya lagi, ketika udah gue bantu-bantuin ya bikin tenda lah, nyiapin bangku gitu kan. Akhirnya besok pagi nih jam 9 jenazah teman gue datang dari rumah sakit pakai mobil ambulan. Datang. Nah, biasanya kan biar keluarga ngeliat dibuka dulu nih bang, tapi udah dikafanin ya, di dalam keadaan dipocong, dikafanin. Nah, pas ketika gue ngeliat nih dengan mata kepala gue, ini jenazah teman gue lihat, nah itu masih mengucurkan darah segar bang. Dari kupingnya masih netes, ya nggak banyak lah, sedikit netes, dari hidung juga keluar. Cuman di situ gue punya firasat gini nih, hati kecil gue nggak yakin nih kalau dia cuma jatuh atau gimana nih, gitu kan. Tapi di situ juga gue bilang lagi di sini, gue nggak berani nih langsung nanya abangnya, langsung nanya keluarganya, nggak berani, gue pendem lah sama teman-teman gue. Tapi di situ gue bilang sama teman gue, guys, gue nggak yakin ya si Diki meninggal begini. Iya ya kok begini ya gitu, karena lebam kayaknya, katanya sih lebam gitu, lebam. Yaudah akhirnya gue sholatkan sampai gue bawa ke pemakaman. Dan ini gue lurusin di sini, mungkin ini udah kesepakatan keluarga ya. Kadang kan ada yang mau ngadain tahlilan juga, tapi ini mungkin keluarganya dia waktu itu, temen gue si Diki, dari pihak keluarga takut repot atau mengganggu ibadah puasa ya. Jadi akhirnya dia menyepakati nggak ada ngadain tahlilan dulu sampai setelah Idul Fitri lah, setelah Lebaran. Singkat ceritanya ini, setelah Lebaran baru nih ngadain tahlilan. Tapi selama itu kita nggak sama sekali ngalamin, belum diteror, belum ditemuin. Nah, sampai ke 40 hari inilah baru kita ngalamin yang namanya ketemu. Di sini ada satu malam ketika udah selesai 40 hari ya dari almarhum teman gue ini, gue lagi pada ngumpul nih bang, di rumah gue lagi pada ngumpul. Itu juga masih belum malam lah, 1:30 bisa dibilang. Gue lagi pada main karambol nih, itu tiba-tiba gue lagi ketawa-tawa, lagi riang lah ya. Terus tiba-tiba nih wanginya temen gue ini, khasnya nih, parfumnya dia tuh langsung muncul bang. Langsung gue pada nyium nih di sekeliling. Nah temen gue nanya, ini parfumnya dia nih. Ya udah, gue mencoba untuk buat tenang ya. Ya udah. Nah gue pada ketawa-tawa nih, gue lanjutin, gue pada ketawa. Nah tiba-tiba khas ketawanya dia ini bang ikut muncul. Di situ gue udah panik, udah takut, karena jujur ya gue orangnya emang penakut kan bang. Penakut, udah pada takut, udah bubar, masuk, gue nginep di rumah aja gitu kan. Akhirnya teman gue pada masuk. Di situ gue sempat berinteraksi lah, meskipun nggak melihat sosoknya langsung ya, cuman ketawa dan wanginya. Tapi di situ gue langsung berinteraksi dan gue juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Gue cuma bilang, Dik, kalau emang lu kangen sama teman-teman lu cukup ngeliatin dari jarak jauh aja. Kalau lu kayak gini, yang ada lu bikin takut temen lu nih. Gue bilang gitu kan. Tapi sesudah itu ya gue masuk, gue takut juga kan, karena gue udah merasa merinding. Nah setelah itu gue udah nggak, maksudnya teman gue ini nggak menghantui lebih banyak gitu ya. Cuman ini gue lengkap setiap malam bang, setiap malamnya. Keesokan hari, jadi di sini ada versi cerita teman gue juga nih, si Reges. Jadi Reges ini pulang dari rumahnya teman gue juga, Agus. Jadi sudah ada musola turunan, disebutnya musola itu Haji Usman, dikenalnya sama warga situ. Jadi teman gue ini katanya pulang dari rumah Agus jam 1 atau setengah 2 itu, pas di belokan turunan ada pohon melinjo tuh. Nah dia ngeliat teman gue, si almarhum Diki ini. Posisinya dia di bawah pohon melinjo itu lagi gini bang, lagi berdiri nunduk gini. Itu putih semua dengan pakaian terakhir yang kita anterin. Di situ teman gue pas nengok, wah almarhum. Nah di situ teman gue langsung sadar, hantu nih. Turun langsung dia, nggak pakai negur, nggak pakai apa, turun. Tapi pas beli rokok siang harinya dia ngadu ke gue, Riz, apa guys? Gila, semalam gue ketemu almarhum di mana? Itu turun Haji Usman, melinjo. Lagi ngapain dia? Lagi berdiri dia, pucat putih. Itu dia pakai baju terakhir yang kita anterin naik mobil, naik bus dia bilang gitu. Terus gue tanya, dia ngasih pesan nggak? Ngomong nggak di sebelum? Dia nggak ngomong kagak apa, dia nunduk aja udah. Ya gue sadar dia hantu, dia bukan orang yang sesungguhnya gitu kan. Gue kabur lah. Nah, di situ teman gue mempertanyakan, kenapa ya? Padahal dia udah meninggal ya, tapi kok dia masih nongolin kita ya, nampakin gitu ya. Di situ gue lurusin lah ke teman gue bilang, ya itu sebenarnya bukan arwah dia. Gue bilang kalau arwah, yang namanya arwah begitu meninggal langsung ke Allah lah. Gue bilang gitu kan. Itu korin yang menyerupakan dia, yang mengikuti karakteristiknya dia. Gue bilang
Lalu jangan takut nih, jangan kaget, ntar pasti ini setiap malam dia bakal ngikutin kita nih, gue bilang. Karena kan kita sering ngumpul sama dia, makan bareng, nongkrong bareng, gue bilang gitu kan. Lalu nakutin aja, udah. Akhirnya gue putuskan obrolan gue. Singkat cerita, karena gue waktu itu juga anak musola bang, bisa dibilang gue remaja musola, dan gue diizinkan sama Pak Haji Usman ini sama teman-teman gue untuk bolehlah ngumpul-ngumpul tapi di pelataran musola, nggak boleh di dalam. Gue di luar, nah gue main monopoli nih bang. Tahu kan monopoli yang kertas itu kan? Gue main monopoli, itu suasana emang udah hening, sunyi, sama sekali nggak ada yang lewat. Ya jam 12-an lah, sepi banget, suasana udah beda. Nah tuh wangi parfumnya muncul nih bang. Wangi parfumnya lagi itu muncul. Sat. Teman gue langsung nyolek nih si Alvin. Dia senyum loh. Udah tenang aja, udah tenang. Udah santai, jangan pernah kabur. Tadi teman gue udah langsung balik gitu. Cuman di situ gue berusaha untuk gue santai aja, senang. Gue bilang tenang. Nah nggak lama gue lagi main nih, lagi ngelanjutin monopoli gue. Itu kertas monopolinya bang, itu langsung kayak gimana sih, digerakin, brak. Kan mamburan jatuh semua lah ya, jatuh semua, langsung temen gue balik, temen gue pada lompat. Di situ karena gue udah emosi ya, gue meluapkan emosi gue nih sama almarhum. Gue bilang, lu kan gue bilang kalau emang lu kangen lu udah ngeliat dari jauh aja. Gue bilang kalau kayak gini lu sama aja lu ngancem neror temen lu. Gue bilang yang ada temen lu pada takut. Gue bilang gitu kan. Gue malah jadi nggak suka nih sama lu. Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue tetap panik, gue tetap takut, gue lompat juga. Tapi kalau setiap siang kita ya nggak ngalamin sampai sore. Tapi kalau pas ketika malam kita selalu diteror sama almarhum ini. Ada lagi satu cerita ketika gue malam minggu, gue lagi pada bakar ayam dan gue nungguin nih bakaran selesai. Gue sebat dulu nih ngerokok di pinggiran teman-teman gue nih di rumah Reges. Ketika gue lagi ngerokok nungguin ayam selesai kan dibakar, pas gue lagi noleh nih ke bawah, itu jadi turunan bang, jalanan dari atas udah turunan aja, rumah kampung gitu ya, turunan. Pas gue lagi nengok, gue ngeliat di rumahnya Po Iyah ini ada disebutnya warga namanya Po Iyah, di depannya ada pohon belimbing. Pas gue lagi nengok, nah itu dia muncul bang dari batang pohon belimbing itu, tiba-tiba langsung nyata gitu, wujudnya langsung nyata, tapi dia dada gini, dada senyum. Di situ posisinya juga lagi pas banget, ada abangnya ikut lagi nongkrong gabung gitu, cuman nggak biasanya nongkrongnya. Nah gue tarik nih langsung abangnya, bang sini dah bang, gue gituin kan, ngabaris bang, no di kino bang, gue bilang di kino, lu lihat tuh, abang apa gini, mana ya kagak, itu di depan rumah Poya pohon belimbing bang, gue bilang gitu kan, kagak ada. Nah gue memastikan, meyakinkan biar abangnya percaya nih, gue tarik teman gue sini guys sini dah, gue bilang apa nih, no lu lihat Tiki nggak, gue merinding aja, lu ngeliat Tiki nggak? Wih almarhum, astagfirullahaladzim, temen gue menyebut gitu ya. Terus kata abangnya, lu ngeliat guys, lihat bang, lihat itu bang. Nah nggak lama temen gue ngejelasin kayak gitu, dia lama-lama kayak sambil dada gini dia langsung pudar bang, hilang. Langsung di situ abang nanya, kenapa ya? Gue abangnya aja keluarga gue nggak ngeliat, tapi lu semua ngeliat, dia bilang gitu ya. Nah itu bang, gue bilang makanya gue narik lu biar lu yakin. Kalau kita tuh sering ditemuin sama si Diki nih, gue bilang gitu kan. Oh mungkin dia kangen kali sama lu pada ya, namanya lu sering nongkrong gitu kan. Terus dia nanya abangnya, lu sering bang, gimana bang kalau keluarga lu sendiri? Gue sih sama keluarga nggak ada yang sama sekali, dimimpin belum, dikasih lihat nggak pernah gitu kan. Ya udah, singkat cerita ayam selesai dibakar nih, gue makan sama temen-temen gue. Tapi gue nggak langsung pulang, gue lanjutin nongkrong nih, ngopi, ngerokok. Karena kan dulu nggak kayak anak zaman sekarang ya, makan kacang dibungkusnya. Dulu kan terornya di piring tuh. Jadi ada piring, tikar, piring. Gue sambil nongkrong nih, makan kacang. Nah itu tiba-tiba ada 2 atau 3 kacang lah yang mantul bang. Kayak ada yang mau makan gimana sih? Tak. Itu gue semua teman ngeliat. Astagfirullahaladzim, gue pernah nyebut gitu ya. Trak. 3 berbarengan bang. Tapi nggak lihat jatuhnya kemana tuh kacang, nggak ada. Cuma naik doang. Trak. Astagfirullahaladzim. Nah gue nggak tahu, di sini gue mau meluruskan juga. Gue nggak tahu nih kalau ini ulah keisengan temen gue atau makhluk lain ya. Gue nggak tahu. Di situ gue bilang, udah dah, bubar tuh. Gue membubarkan diri. Gue ngelanjutin. Gue beresin nongkrongan. Gue balik masing-masing. Ada satu malam juga ketika gue lagi nongkrong lagi nih. Jadi ini malam berturut-turut nih bang. Jadi ketika gue lagi nongkrong di rumah gue, ya lagi ngobrol biasa. Yang tadi gue bilang, rumah gue cuman perbatasan gang sempit doang nih. Ini rumahnya, tembok kamarnya dia persis. Ketika gue lagi ngobrol-ngobrol, itu dia lewat bang.
dia lewat, cuk. Gue ngeliat semua napak. Diki, udah diem dia. Dia bakal ngikutin kita terus, gue bilang gitu kan. Dia lewat nih, cuman flat. Pandangannya tuh flat, nggak nengok, nggak negor, udah nguncur aja ke bawah. Nah, gue lagi ngobrol, dia balik lagi bang. Sampai merinding tuh gue. Dia balik lagi, cuk. Dengan pakaian, celana, baju semua sama. Yang terakhir gue anterin di naik bus itu. Kata temen gue, udah nggak beres nih, masuk. Masuklah nih gue. Nah, di dalam rumah gue ini, teman gue ada yang buka cerita nih. Jadi si Bakul namanya. Bakul ini kalau lagi nongkrong dia takut pulang malam kan rumahnya lotin kebun, pohon bambu, pohon rambutan gitu kan, lapangan. Dia takut. Nah, dia nginep tuh pernah sempet di rumah si almarhum Diki nih. Nginep di kamarnya. Dia cerita sama gue, sama teman-teman di rumah gue nih, dibilang pas gue lagi nginep di rumah Diki, inget gak lu? Iya, yang gue takut pulang. Kan gue di kamarnya tuh. Nah, dia nggak langsung tidur. Dia buka jendela. Gue udah tiduran rebahan gitu di kasurnya. Dia buka jendela. Dia ngajak gue, Kol, sini dah. Apa sih lu bukannya tidur aja dik? Kata teman gue gitu tuh sedikit. Sini udah tidur, ngantuk gue. Enggak, lu sini dah. Emang apa sih? Enak kali ya tinggal di langit. Dia ngomong gitu bang. Nah, ketika meninggal ini temen gue baru menyadari mungkin ini isyarat lah. Ya, dia ngasih alamat kalau dia tuh udah pengen pulang, ninggalin kita gitu kan. Lalu baru bilang, iya gue baru ingat dia bilang gitu kan. Singkat cerita, udahlah. Dan di sini gue juga ada momen yang bener-bener gue langsung face to face dengan sosok almarhum nih bang. Yang paling parah nih. Jadi ini posisinya malam Jumat. Kebetulan bokap nyokap gue nih lagi ada acara nih besokannya hari Sabtu di rumah kakak bokap gue. Lagi sepupu gue mau ada nikah nih. Jadi abang gue sama gue nih niatnya pengen nyusul nih Sabtu. Nah akhirnya kan gue mau gak mau gue jaga rumah dulu nih beres-beres kan. Nah di situ juga abang gue lagi keluar nih nongkrong. Nah di rumah gue emang lagi nggak pada keluar nih bocah. Malam Jumat kan tepat banget tuh malam Jumat. Gue lagi masih di rumah di ruang tamu nonton TV. Gue lihat jam masih 11:30. Tapi kalau gue gambarin ini sofa gue nih. Tapi gue nggak duduk di sofa. Gue duduk di bawah senderan nyopa. Sofa nih gue senderin. Gue duduk di ubin gitu. Gue sambil nonton TV. Di situ emang kondisinya pokoknya gue ngerasain udah ya beda lah. Suasananya udah beda banget. Gue mau tidur tapi nggak bisa ditidurin gitu kan, nanggung ah. Gue lihat jam masih 11:30. Cuman nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba nih tangan kiri gue nih kayak ada yang menggerakkan atau ya nggak tahu lah, gue nggak ngerti. Tiba-tiba langsung mau ke arah sofa bang. Gue lagi nonton tiba-tiba gini. Pas gue lihat, gue raba nih. Pas gue raba, kok hangat ya? Gue dari betis nih bang. Gue raba ke leher. Kok dingin ya gitu, bukan hangat, kok dingin ya. Pas gue nengok, gue memberanikan diri gue, astagfirullahaladzim. Itu sosok almarhum bang. Almarhum lagi begini nih di sofa gue. Itu dia noleh ke gue dengan raut wajah yang gimana ya, udah memilukan lah, sedih. Ada sesuatu yang pengen disampaikan tapi dia nggak bisa ngucap. Tapi di situ gue interaksi cukup lama bang. Gue pegang gini, gue sampai astagfirullahaladzim. Gue lawan rasa takut gue. Nah, gue pikir teman ya. Astagfirullahaladzim, lu ngapa kayak gini sedih? Gue bilang gitu kan. Dia sama sekali nggak ngomong apa. Cuman ngasih raut wajah pilu banget, pucat, pilu, sedih banget dah. Lu ngapa kayak sini? Lu kenapa sih kayak gini? Gue bilang gitu kan. Kita tuh semua keluarga lu udah ikhlas, redo, gue bilang gitu kan. Mudah-mudahan segala dosa lu diampuni sama Allah dan lu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, gue bilang gitu kan. Yaudah nih, lu jangan kayak gini lagi. Kita bakal kirimin doa gue bakal ngirimin doa buat lo. Gue bacain Al-Fatihah. Nggak lama dia pudar dia hilang. Di situ gue sempat shock, gue diem dulu. Gue bilang, ya Allah, kok sampai kayak gini ya? Face to face langsung bang. Ya Allah, gue bilang. Singkat cerita gue ketiduran. Dan sholat Jumat di siang hari, gue ngumpul nih sama teman-teman gue di satu titik rumah teman gue si Aples. Gue kumpul, gue bilang sama teman-teman gue, pas mau jalan sholat Jumat, semalam gue ditemuin langsung sama sosok almarhum. Seriusan lu? Iya, gue bilang. Dia ngasih pesan apaan, ngomong apaan? Pada nanya kan teman gue. Dia nggak ngomong apa-apa, gue bilang. Cuman dia raut wajahnya sedih. Pokoknya dia pengen ngomong sesuatu, tapi ya mungkin dia nggak bisa ngomong lah, gue bilang gitu kan. Nanti selesai sholat Jumat, kita ziarah yuk. Kebetulan masjid sama tempat pemakamannya nggak jauh nih bang. Singkat cerita gue sholat Jumat selesai, gue mampirlah ziarah nih ke kuburan almarhum, ke kuburan beliau. Gue ziarah, gue pulang. Setelah gue pulang, di situ abangnya nemuin gue nih. Ada yang nemuin gue, abangnya bilang, ada yang mau nemenin gue nggak?
kalau nggak salah hari Sabtunya ya, hari Sabtu siang ada yang mau nemenin gue nggak, salah satu dari lu pada. Kemana ya bang? Gue masih penasaran dari guys, kemana bang? Gue bilang ke tempat adik gue turun yang tadi itu komplek AL. Boleh bang, gue bilang gitu kan. Kapan bang? Besok siang ya Riz. Ya udah bang. Singkat cerita Sabtu siang jalan lah nih, gue, temen gue Alpin sama Rege sama abangnya nih, 2 orang. Gue jalan ke lokasi tempat pemberhentian dia turun gitu ya. Dia turun karena abangnya tahu dan gue semua pada tahu kalau dia mau ke rumah abangnya pasti emang turunnya tuh di komplek AL. Sebelum putaran ke pasar Minggu itu. Nah disitu gue nyari informasi nih bang, nyari jawaban lah, kunci jawaban. Gue nyari ke tukang-tukang ojek pangkalan, nanya-nanya gitu kan, bang atau pak, pernah ada yang lihat nggak 1 bulan yang lalu di bulan puasa ada anak muda kecelakaan atau apa gitu kan. Nah, terus ada sebagian yang nggak lihat, nggak tahu, terus nanya ke tukang warteg, nanya ke warga-warga yang di sekitar lah, tukang-tukang koran gitu kan. Padahal nggak ada yang lihat. Cuman ada satu pangkalan ojek, tukang ojek ya, ketika dia keluar sambil bawa nasi nih dari piring, keluar dari warteg, gue lagi ngobrol nih, nah tiba-tiba tukang ojek itu langsung nyautin nih, oh iya bang, ada bang, saya lihat bang, dia bilang gitu tukang ojek. Oh iya bang, kenapa bang? Itu adik saya bang. Adiknya bang, iya, udah meninggal bang adik saya. Waktu bulan puasa itu juga dia bilang gitu kan, sebulan yang lalu lah bang. Innalillahi, iya bang, saya lihat bang, kalau nggak salah itu belum isya lah, belum malam banget bang. Dia bilang gitu kan, itu benar adik saya bang. Iya pakai mini arta kuning ya bang, dijelasin detail loh. Ada abang pakai baju biru, pakai jeans, pakai sweater gitu kan. Ya itu benar adik saya. Jadi gimana sih bang kalau bang? Kita nongkrong nih, ngobrol nih. Kita ulik semua, kita nyari informasi lebih dalam. Nah ini cerita dari saksi langsung tukang ojek ya. Tukang ojeknya itu bilang ke gua sama abangnya, katanya yang dilihat ketika malam itu adiknya teman gua, teman gua ini ketika turun dari bus itu, dia kaki kiri bang, baru kaki kiri, bus itu ngegas. Entah supir itu ngelihat atau enggak dari spion, jalan aja, keplanting nih, jatuh ke aspal. Nah mungkin dengan benturan keras ya, pala ke aspal kan. Dan di sini juga temen gue mengidap penyakit, dulu dibilangnya 7 keliling, kalau sekarang kan vertigo. Di keplanting gitu, bah. Nah ini yang ngeliat nih tukang ojek sekitar nih sama orang-orang yang ada nungguin mobil di halte nih, langsung pada bergegas nih. Tanggung jawab, dihadang nih bus itu. Bus mini arta itu dihadang. Iya bang, saya tanggung jawab gitu kan. Nih kernetnya itu turun. Iya bang, saya tanggung jawab bang, bakal saya bawa ke rumah sakit gitu kan. Nah kalau kata tukang ojek ini, temen gue ketika jatuh itu, dia dalam keadaan melotot aja bang. Melotot begini, tapi gak mengeluarkan darah sama sekali. Nggak mengucurkan darah sama sekali, bersih, cuma dalam keadaan melotot. Mungkin entah itu kaget, tegang atau gimana ya. Diangkatlah nih temen gue ke dalam bus itu karena dibilang mau tanggung jawab nih bus. Dan itu emang banyak penumpang, dalam keadaan banyak penumpang, tapi temen gue ditaruh di bangku paling akhir tuh, di belakang yang panjang. Dimasukin, ditidurin temen gue. Nah mungkin warga sekitar atau saksi yang melihat nggak menaruh curiga nih, nggak ada yang dampingin lah. Jadi anggapannya mungkin nih supir sama kernetnya ini jujur nih bakal bawa temen gue ke rumah sakit gitu kan. Ya udah, karena itu, akhirnya semua warga atau saksi pada turun, tukang ojek, jalanlah nih bus. Ini pemikiran gue. Karena apa? Yang ditemuin tuh polisi cuman bawa dompet dan KTP aja. Uang-uangnya nggak ada. Jadi anggapannya dijarah lah. Mungkin di tengah perjalanan karena kondisi malam dan dia nggak mau mengeluarkan uang lah, namanya nanti takutnya dibawa ke rumah sakit ngeluarin duit kan. Mungkin penumpang di tengah perjalanan disuruh turun nih dengan alasan ya dia mau bawa korban ini atau teman gue ke rumah sakit lah. Tapi ya mungkin berkata lain yang entah kenapa temen gue mungkin diambilin nih isi dompetnya, duitnya gitu kan, diambilin dan dipukuli dengan benda-benda tumpul lah, dianiaya. Dan mungkin temen gue juga nggak ada lah, kalau menurut gue temen gue buat perlawanan kayaknya nggak, dia udah nggak berdaya pada saat itu kan. Nah dia mungkin nih supir sama kondekturnya pikirannya pendek aja nih, nggak mau tanggung jawab. Temen gue dibuang lah di semak-semak pinggir jalan daerah kota Bogor. Nah akhirnya di situ gue ngobrol lagi kalau temen gue ini, jadi temen gue ini adanya nih ditemuin di semak-semak daerah Bogor, ditemuin sama warga sekitar Bogor, dan warga sekitar Bogor itu melapor ke
pihak yang berwajib, polsek sekitar. Jadi pas gue dapat kata kuncinya pas, tepat kan, wah bener berarti dianiaya bang. Udah akhirnya abangnya juga ya nggak tinggal diam sebenarnya, abangnya udah tahu informasi kayak gitu, kepulnya cuman di sini supir sama konektornya udah melarikan diri, udah meninggalkan jejak lah, udah nggak ada sama sekali, dicari identitasnya nggak ada. Dan di situ gue juga sama teman-teman gue nggak mau mencari tahu lebih dalam ya, atau ngajarin bang gini usut, gue nggak. Di saat itu gue masih ya dibilang bocah-bocah, masih belum mau tahu apa-apa lah. Ya gue anggap ya udah, yang penting kita udah tahu kan gitu, udah tahu kronologinya. Sebenarnya dia nggak ketabrakan atau nggak apa, tapi pada dasarnya dia jatuh di awal, mungkin di dalam mobil dia dianiaya. Karena apa? Ya lukanya lebam. Ketika gue ngeliat di rumah sakit itu udah pada biru-biru, memar dengan dia mengeluarkan darah dari kuping dan hidung, dan matanya udah benar-benar tertutup rapat. Jadi ya setelah kejadian itu gue dapat informasi, ya alhamdulillah lah. Mungkin teman gue ini mau ngasih pesan ya, lu cari tahu nih gitu, mungkin ya lu cari tahu nih gue kenapa meninggal gitu kan. Akhirnya dari situ alhamdulillah kita udah nggak diteror lagi bang sama almarhum teman gue ini. Oke, teman-teman Flash Batu Hitam, itulah kisah yang diceritakan langsung oleh Bang Aris, dimana temannya itu mengalami kejadian yang luar biasa memilukan ya bang ya. Memilukan banget bang. Sudah mengalami kecelakaan, bukannya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan, malah dibunuh ya bang ya, dianiaya ya bang ya. Yang pertama sih gue bakal ngerasa miris ya kalau bang. Gue dengar cerita tuh kayak bisa gitu ada orang sejahat itu ya. Nggak manusiawi lah, nggak punya hati manusia. Iya. Waktu kejadian itu lu masih umur kisaran berapa sih bang? 17-18 tahun. 17-18 tahun. Iya, masih pada SMA lah. SMA ya bang. SMA. Gila sih, gue nggak habis pikir tuh kenapa orang bisa sampai segitu parahnya ya bang. Padahal kalau bisa dibilang dia tanggung jawab ya paling ya berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk dia kan? Dan mungkin kalau emang dia mau bertanggung jawab, ya ada lah pasti kekeluargaan lah. Nggak mungkin dengan langsung dipukulin, main hakim sendiri. Dari pihak keluarga juga pasti mengerti lah ya. Iyalah, pastilah. Jadi kalau kejadian udah kayak gini kan menyangkut kriminal nih bang. Betul, kriminal banget. Yang harus menghilangkan nyawa orang yang nggak bersalah tuh. Benar. Dan yang gue mau tanyain lagi nih bang. Iya bang. Sampai sekarang supirnya tuh udah ketangkap atau belum aja? Kalau yang gue tahu sampai sekarang ya emang nggak ada kabar beritanya bang. Itu jadi tahun 2010 mungkin sampai di saat itu belum banyak kamera-kamera di zaman sekarang. Iya, belum kalau kayak sekarang kan bisa langsung viral gitu kan. Ya ada informasi lebih dalam ya. Cuma kalau dulu gue pikir ya entahlah. Gila sama sih. Itu mood gue tuh, gue sampai nggak habis pikir. Gue udah ngerti lu, gue ngerasa hibah, gue ngerasa sedih, gue kebawa banget sama cerita lu, dan gue ngebayangin kalau posisi gue itu ada di almarhum ini bang. Ya gue pasti juga bakal melakukan hal yang sama, karena secara nggak langsung ya meninggalnya sosok almarhum ini nggak wajar bang. Betul, bang. Ada pesan juga mungkin yang pengen disampaikan sama keluarga dan terutama sama teman-teman juga gitu. Tongkrongan. Oke sih, dan gue sih apa ya mungkin suatu saat nanti ada pelaku ya, si supir dan kondektur ini yang nonton kisah ini, gue ngecap lu orang yang paling sadis menurut gue. Dan semoga apa yang lu lakukan ini mendapatkan ganjaran yang setimpal gitu. Gue harap sih suatu saat nanti lu bakal nonton, dan buat lu juga bang, mungkin ini sebagai pesan juga ya untuk mencari tahu keberadaan si pelaku ini. Siapa tahu aja nanti video ini tayang di mana-mana dan supirnya atau kondekturnya nonton dan dia sadar dan mau mengakui kesalahannya ya bang. Betul, amin. Dan satu lagi nih bang yang gue pengen tanya nih bang, di saat kejadian lu melihat sosok almarhum Sidiki itu, lu mengalami kejadian itu yang di musola yang pertama gue tanya, itu berapa orang sih bang? Lu? Yang gua sama teman-teman gua, ya ada gua, Reges, Apres, Alpin, Agus, berlima. Itu memang sehari-hari sebelum almarhum meninggal lu berlima ini nongkrong terus nongkrong sama Sidiki, berarti total lu berenam lah ya sama nongkrong sama dia nih jadi berenam. Dan di sini emang gue lupa ceritain,
Dan almarhum ini emang keseringan datang tuh ke rumah gua. Paling Dan deket lah ya. paling dekat sama gua, dia sering datang ke rumah gua. Pokoknya kalau udah habis azan maghrib aja, dia pasti ke rumah gua. Dan dia itu nggak pernah duduk di ubin. Emang dia langsung tiduran rebahan di sofa sambil nonton TV kayak gini nih, nonton TV aja. Yang tadi gue bilang gue pegang tuh, dan di situ gue udah kaget. Oh mungkin ini emang lu terbiasa di sini nih semasa lu hidup gitu kan. Residual energi lah kalau kata bahasa Betul. fisiknya. Iya betul. Jadi kalau untuk yang lu lihat sosoknya secara langsung, itu yang lu lihat memang utuh gitu bang. Utuh dan gue pegang ya sama kayak kita lah, padat. Kita kepegang sama gue, utuh. Dan tapi ini semua dingin dan dia udah bukan kayak sewajarnya kita ya yang masih ada nyawa ya. Dia udah beda lah. Beda lah mukanya. Untuk serem sih nggak begitu serem, cuman beda aja, udah kayak putih pucat. Tapi lu ngeliat mukanya secara detail tuh. Secara langsung detail. Subhanallah. Itu yang tadi gue bilang, makanya itu momen yang terepik, face to face gue ngeliat langsung dia kayak gitu. Itu parah. Gue sebenarnya penakut, cuman gue pikir ya lu teman gue. Iya. Gitu kan, mungkin dengan cara lu minta doa nih kayaknya, lu minta dikirimin nih gitu kan. Di situ gue juga sempet ya gue melampiaskan kalau gue dan keluarga lu tuh udah pada ikhlas, ridho. Gue bilang tempat lu udah bukan di sini, kita udah beda alam, gue bilang gitu. Berarti kalau menurut gua kejadian yang menimpa lo ini lebih tepatnya bukan diteror sama sosok ya bang ya. Bukan. Tapi lebih tepatnya si almarhum ini ingin mengasih tahu lo Pesan sebuah lah ya. pesan yang pengen disampaikan. Betul. Ya mungkin dengan caranya yang seperti itu, karena kan nggak ada cara lain dong. Iya benar. Mungkin dong almarhum ngirim WA ke lo, Iya. kan nggak mungkin. Ngirim surat gitu ya. Ya mungkin dengan cara itu, Iya. ya dia bisa tahu, lo bisa tahu bahwa ada sesuatu yang belum Mengganjal lah ya. terselesaikan lah. Ya. Oke Bang Aris, makasih banyak banget lu udah berbagi kisah lu. Sama-sama Bang John. Ya, kita doain juga ya semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin. diampuni segala dosanya dan yang pelakunya bisa segera tertangkap atau menyerahkan diri lah ya. Amin. Betul. Oke. Bang Aris, sekali lagi nih Bang, buat teman-teman Pelas Jembatan Hitam, lu kasih tahu channel YouTube lu nih Bang. Ya buat sahabat-sahabat Jembatan Hitam bisa mampir setelah nonton video ini sampai habis, bisa langsung mampir. Ya channel gua namanya Dimensi Mistik, sama kok isinya konsepnya cerita mistis pendakian dan urban legend gitu aja. Oke, nanti linknya gua kasih di deskripsi. Dan buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam juga di rumah yang mempunyai kisah-kisah mistis seputar pendakian gunung atau urban legend lainnya, yang pengen kisahnya dibawain sama gue langsung sini atau ceritanya dibawain sama gue sendiri, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Jembatan Hitam di @jembatan_hitam atau bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue di @johnaryajohn. Oke Bang, akhir kata nih Bang ya. Siap. Ada nggak sih pesan-pesan yang pengen lo sampein buat teman-teman di rumah Bang? Pesan-pesan ya kalau menurut gua, kita nih kalau mau keluar rumah ya agar lebih mengingat Allah SWT gitu sih Bang. Agar mengingat Allah dan mawas diri aja sih. Minimal berdoa lah ya. Betul Bang. Biar selalu dilindungi dalam setiap langkah lah. Bener Bang. Karena kita juga nggak tahu ya Bang ya, ajal itu bisa datang sama kita Kapan kapan aja. aja. Bener Bang. Penting kita udah doa dulu ya Bang ya untuk melindungi keselamatan. Hasilnya terserah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk sebentar Bang, dan untuk misalkan kayak supir-supir angkot, kalau memang mengalami hal yang sama seperti teman gua, kalau menurut gua lebih baiknya ya berjiwa satria lah. Maksudnya dalam keadaan ya lu tanggung jawab. Karena nggak mungkin kalau dia tanggung jawab, keluarga langsung menghakiminya, nggak mungkin. Pasti diomongin secara kekeluargaan, secara bijak. Ya jangan sampai kejadian ini terulang lagi lah. Bukan cuma supir angkot sih, untuk semua pengendara Semua motor dan pengendara mobil lah motor, ya. betul. Ini kasus lu nih hampir sama kayak kejadian yang kemarin sempat viral tuh Bang. Betul. Yang terjadi di daerah Jawa tuh ya. Ya tahu. Yang menimpa 2 orang pengendara Muda-mudi motor. lah ya. Yang pelakunya ini adalah ya tanda kutip lah ya. Siap. Mungkin pada tahu lah ya misalnya. Oke, dan akhir kata gue John Arya. Aris Dimensi Mistik. Jangan di mana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Au. Jeng 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 jeng.